Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa dilindungi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, sehingga insya Allah mampu menghadirkan bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam kehidupan ini kita berharap mendapati kesuksesan dan kebahagiaan, dan kedua hal yang dimaksud dapat berkelanjutan di setiap tempat yang kita pijak, bukan hanya di dunia tetapi juga insya Allah saat di dalam kubur, demikian pula saat berkehidupan abadi di akhirat kelak. Untuk itulah kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian seperti diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Al-Quran menampilkan satu peta jalan yang mengantarkan setiap hamba pada kehidupan yang sangat ideal, berada selalu dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu dapat mengantarkan percepatan hamba yang dimaksud meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Di dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia disebut dengan falah. Jika itu dapat digenggam, maka disebut dengan aflaha. Orang yang dapat menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dinamakan muflih, dan jamaknya disebut muflihun. Orang-orang yang berada dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu ia dibimbing untuk dimudahkan beraktivitas, dilindungi dari berbagai macam gangguan, serta diberikan petunjuk yang dimudahkan mencapai harapan, maka setidaknya mereka berada dalam naungan petunjuk dan kebaikan ala huda. Jika kita gabungkan berada dalam petunjuk dan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang ini mampu cepat meraih kesuksesan dan kebahagiaan, maka dua bagian ini jika kita satukan menjadi ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ini tertuang dalam satu ayat yang utuh dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-5, sekaligus memberikan tanda kepada kita bahwa ada orang yang sangat mudah beraktivitas, memiliki petunjuk yang jelas, dan cepat menggapai kesuksesan serta kebahagiaan. Siapa mereka itu? Bagaimana cara mendapatinya? Disinilah kita akan mencoba sekaligus semua secara singkat dan padat tentunya, teman-teman, saudaraku sekalian. Ulaika, mereka itu dikembalikan kepada mereka yang memiliki ciri-ciri pada ayat-ayat sebelumnya. Jika tadi ditampilkan capaiannya
di ayat kelima, maka kita dapatkan pada ayat keempat, ketiga, dan kedua yang merangkum seluruh langkah menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Ada 5 hal yang kelimanya bisa kita carikan, khususnya yang dari ayat ketiga dan keempat terkait dengan jalan cepat menuju kesuksesan, kebaikan, serta kebahagiaan yang sejati. Teman-teman yang dimuliakan Allah, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang selalu mengupgrade imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun Allah belum tampak secara langsung dalam pandangannya. Jadi, syarat pertama, seseorang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah sehingga ketika terbangun relasi yang dekat ini, aksesnya terbuka untuknya. Jika seluruh akses terbuka, maka tentu konsekuensinya kesuksesan dan kebahagiaan mudah sekali didapat dalam kehidupan. Ini bisa ditafsirkan dengan logika yang sangat sederhana. Anda memiliki akses dimanapun, dalam keadaan apapun. Akses yang mempercepat harapan dari apa yang ingin Anda capai. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un. Namun dalam kehidupan duniawi, kita saja orang yang punya akses kepada pimpinan mudah sekali mendapatkan beragam macam bentuk kemudahan dalam beraktivitas. Demikian seterusnya. Maka bagaimana dengan orang yang memiliki akses yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan akses yang kuat itu, kedekatan yang lebih itu, Allah pun membuka seluruh jalur-jalur kemudahan dalam kehidupan, baik itu di dunia, di dalam kuburnya, sebelum wafat wajahnya tersenyum. Saking bahagianya ia mendapatkan paparan keindahan yang akan diraih setelah wafat. Itu pun demikian dengan akhirat. Bukan sekedar harapan, tetapi ia memahami itu sebagai janji yang pasti yang akan ia peroleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka syarat pertama adalah berusaha untuk terus meningkatkan iman, tidak sekedar beriman. Ada amanu, telah beriman. Ada yu'minun, selalu meningkatkan kualitas imannya, selalu mengupgrade keadaan imannya. Syarat yang kedua sekaligus juga menjawab dari paparan yang pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Mengupgrade iman sehingga dengan itu terbangun satu relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, wa yuqimunas shalah, berupaya menunaikan sholat dengan sempurna sesuai kemampuan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ciri orang yang selalu berusaha meningkatkan iman dan membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembuktian pertemanannya adalah dengan berupaya menunaikan sholat semaksimal mungkin, sebaik mungkin, bisa berupaya pemaknaan kuantitas. Ada orang yang mencukupkan sholat fardu saja, yang penting
subuh, duhur, asar, maghrib, isya ditunaikan. Tetapi orang-orang yang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih kuat, ia coba ikuti dengan sunnahnya. Sebelum subuh ada sunnahnya, ia kejar. Antara subuh dan duhur ada sholat sunnah apa saja, ia coba rinci, ia coba berusaha menunaikan sesuai kemampuannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian sebelum duhur ada sunnah apa saja, setelah duhur ada sunnah apa. Demikian pula di asar, maghrib, isya, di pertengahan malam sesuai kemampuan ia mengeluarkan tema-tema terkait dengan sholat, waktu-waktu terkait dengan sholat. Maka ia berusaha menunaikan beberapa rakaat yang bisa ia tingkatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada perbedaan orang yang sekedar menunaikan sholat fardu dibandingkan dengan yang menambah dan meningkatkan dengan sunnah. Akan terasa perbedaan pada dirinya, dan dengan perbedaan itu terasa konektivitas hubungan yang terbangun antara seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta pasti juga berbeda dan dampaknya akan lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memiliki konektivitas yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih pertama kali dengan kuantitas, dengan jumlah, setelah itu akan berpengaruh pada kualitas. Yukimuna, bukan sekedar menunaikan, tetapi ia merasakan kekhusyukan di dalamnya, kenikmatan dalam menunaikan sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ia mulai mencoba memahami mengapa tangannya mengangkat seperti ini. Kenapa harus baca Allahu Akbar? Apa maknanya Allahu Akbar? Kemudian ia juga berupaya memahami iftitah, berusaha memahami Al-Fatihah sehingga 3 bagian tubuhnya berfungsi secara maksimal. Saat menunaikan sholat, tangannya bergerak, lisannya bicara, organ tubuh bagian luar, kemudian pikirannya menerjemahkan mulai bagian dalam. Intinya nanti rasa hati yang merasakan. Ketika lisannya bicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati merespon, Ya Allah, aku berikan Engkau yang Maha Besar, Maha Agung. Namun dalam keseharian seringkali aku membawa keagungan, keangkuhan, dan itulah menjadi hal yang tidak baik. Lalu diresapi, diobati, masuk ke iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ataupun selanjutnya. Dan sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki diri, menjauhkan dari kekurangan dan kesalahan, membangun kesolehan, kebaikan-kebaikan baru, itu dampaknya sudah sangat luar biasa. Jadi bila itu kita latih, akses terbuka, setelah kita mendapatkan akses itu, bagaimana membangun sifat yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah orang yang mampu berbagi kebaikan dirinya dengan meningkatkan kemuliaan sosialnya. Jadi ada amalan sosial. Setelah baik secara individu, secara pribadi, ia bagikan kebaikan itu secara komunal,
secara sosial. Jadi satu, meningkatkan keimanan, dua, melatih itu dengan menunaikan sholat, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memancarkan kebaikan personal itu dalam komunitas sosial, berbagi dengan ilmunya jika ia punya ilmu, berbagi dengan materi jika ia memiliki kelebihan materinya, berbagi dengan sifat-sifat baik minimal dengan senyuman. Maka nilai-nilai itu akan mempercepat kebaikan-kebaikan yang mampu diraih. Kebahagiaan bisa diraih ketika berbagi sifat-sifat kebaikan dengan orang lain. Walaupun dengan senyuman yang membahagiakan orang. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu bagian dari sedekah, dan itu sifat sosial yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada dengan materi, ada dengan pengetahuan, maka orang-orang menerima pembagian-pembagian nilai kebaikan itu dengan aspek nilai kesolehan sosial tadi, tanpa disadari membuka jaringan, membuka perlindungan yang telah Allah buat sistemnya secara alami. Sunnatullah, kaum sunnah yang Allah letakkan sebagai hukum berkehidupan yang sifatnya universal. Kemudian yang keempat, tentu untuk melakukan itu semua, meningkatkan iman, menunaikan sholat dengan baik, mengoptimalkan sifat sosial, itu pasti ada panduan, tidak bisa kita mengerjakan sendiri. Maka turunlah yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maka orang-orang ini berupaya menjadi Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Allah menyampaikan dengan sangat terang dan sangat jelas bahwa Al-Quran ketika diturunkan fungsinya bukan sekedar untuk dibaca, tetapi sebagai kurikulum kehidupan yang mengantarkan seluruh keadaan hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Kurang lebih dari 6.360 ayat 114 surah 30 juz, itulah isinya, adalah kurikulum kehidupan. Kita keluarkan tema-tema kehidupan dari ayat-ayat yang sangat indah itu, yang terang dan jelas petunjuknya secara tematik. Tema tentang pokok kehidupan, tentang fungsi tubuh kita, bagaimana mata harus melihat, telinga harus mendengar, lisan berbicara sampai ke ujung kaki. Bagaimana panduan dalam menjalani aktivitas kehidupan sebagai seorang, misalnya profesional, ya berbisnis. Ada lagi yang birokrasi, di diplomasi, ada yang mengajar, ada yang berdagang, dan sebagainya. Dikeluarkan ayatnya, lalu dilihat detailnya pada petunjuk kehidupan Nabi SAW, dan belajar dari orang-orang yang terdahulu ketika menjalankan petunjuk di eranya seperti apa hasilnya. Disempurnakan di era Nabi Muhammad SAW. Kurikulumnya sampai sekarang, Al-Qur'annya tidak berubah, dan orang-orang yang menjalani itu setiap generasi didapatkan capaian tertinggi yang membangun peradaban.
Sebaliknya, ketika itu dijauhi, apalagi ditinggalkan, naudzubillah, maka yang muncul adalah ketertinggalan, kemudian kejatuhan, terjerap. Silahkan lihat perjalanan sejarah. Semakin warisan itu digunakan, semakin cepat mendapatkan kemajuan, kecerahan, dan kebaikan. Dan ketika jatuh, peradaban itu resep menunjukkan kejatuhan itu diakibatkan oleh terlenanya pada dunia yang dirasakan dan mulai jatuh dari kurikulum kehidupan yang telah digariskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kehidupan akhirat, sehingga menjadikan akhirat sebagai proyek yang terpenting dari semua berbagai macam perjalanan kehidupan yang dimulai. Tentunya akhirat adalah ujung kehidupan kita. Setiap kita berpindah ke satu tempat, kita akan menyiapkan bekal. Ingin libur ke kota lain, kita menyiapkan bekal. Ingin liburan ke negara lain, kita menyiapkan bekal. Tujuannya saat tiba di tempat itu, kita mendapatkan kehidupan yang memberikan kenyamanan. Pertanyaannya akhirnya adalah, di tempat kita terakhir berkehidupan dan tidak ada tempat lagi untuk kita tuju, tidak ada perpindahan lagi abadi di situ, kita bekal apa yang sudah kita siapkan? Maka orang cerdas adalah orang yang berupaya mencari bekal terbaik di setiap tempat yang akan ia tinggali, sekalipun hanya transit. Dan di antara yang tercerdas itu, ia mengumpulkan bekal paripurna untuk tempat abadinya, dan di tempat itulah ia akan hidup selamanya dan tidak berpindah ruang kembali. 5 hal ini jika dihadirkan dalam kehidupan kita, maka menghadirkan ayat yang kelima, ulaika, mereka itu yang mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya melatih itu, memulai menunaikan sholat yang baik, lalu mengoptimalkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Melihat pada praktek di zaman-zaman dulu, ketika dipraktekkan dengan nilai kekinian sesuai dengan eranya, lalu menjadikan akhirat sebagai proyek terbaiknya, itulah ala hudam mir rabbihim. Orang-orang akan selalu berada dalam petunjuk Allah sehingga memudahkan ia meraih kebahagiaan dan kesuksesan, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan pastilah orang-orang itu akan selalu merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. 5 hal ini ketika dikerjakan dengan raihan tadi, hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran itu yang sangat indah, yang jauh dari gambaran kita, yang punya keagungan yang tinggi, tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Kita mesti yakin, jangan pernah meragukan satu ayat pun, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ketika itu bisa kita yakini dengan optimal. Keyakinan itu harus membuat kita mampu untuk menggali pemahaman dalam Al-Quran dan mengoptimalkannya, maka jadilah ia petunjuk siapa yang mampu melakukan itu. Hudal lil muttaqin, semua kurikulum kebaikan dan petunjuk itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika khatib Jumat mengatakan mari kita tingkatkan takwa, ketika dalam pengajian dibuka dengan peningkatan takwa sejatinya. Takwa itu mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mampu meningkatkan takwa, maka ia berpeluang mendapatkan beragam solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapi. Bahkan rezeki pun boleh jadi akan mengalir kepadanya dari sisi yang tidak ia duga. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, maka kalian akan cenderung mendapati kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Wattaqullah wala yu'allimukumullah. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah dan Allah akan berkenan mengajarkan kepada kalian pengetahuan yang baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah, takwa ada pada pengetahuan, takwa ada pada kebahagiaan, takwa adalah solusi kehidupan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang mengaku sebagai insan beribadah, menyimak video ini, yang berupaya memotivasi dirinya untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapati janji Allah sebagai sesuatu yang pasti untuk diraih? Semoga berkenan. Maafkan saya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.